Berlagak bak model. Radit yang sudah memikirkan sesuatu, berusaha untuk bangkit mengangkat tubuhnya berdiri dan mengejar nada yang sudah masuk ke dalam kamarnya lebih dahulu. Aku harus bicara dengannya. Ini semua kesalahanku. Aku tidak mau berakhir dengan melepaskannya. Aku harus menjelaskan semuanya padanya. Kesalahpahaman ini. Gumam Radit dalam hatinya sambil setengah berlari untuk mengejar nada ke kamarnya. Klek. Aku lupa meninggalkan remote-nya di dalam. Protes Radit kesal pada dirinya sendiri karena lupa meninggalkan remote yang merupakan kunci kamar nada di dalam kamar. Saat ini, nada sudah mengunci kamarnya dari dalam, dan Radit sudah tidak mungkin bisa membukanya tanpa remote itu. Nada, buka pintunya dulu. Hening, tak ada jawaban. Nada, apa kau mendengarku? Masih hening, tak ada jawaban. Nada, kali ini Radit agak berteriak, tapi dari dalam tetap tidak ada jawaban. Baiklah, kalau kau tidak mau membuka pintumu, dengarkan saja aku dari dalam. Aku minta maaf atas kesalahanku tadi yang mendatangimu, dan terlanjur emosi hingga menyiksamu seperti tadi. Aku sangat cemburu padamu. Aku tidak bisa terima melihatmu dekat dengan laki-laki lain. Aku langsung kembali setelah peresmian tambang dengan mencarter pesawat hanya untuk bertemu denganmu untuk menyelesaikan masalah ini. Tadinya aku tidak ingin menyelesaikan seperti ini. Tapi setiap kali aku memandang foto itu, hatiku terasa sakit, dan aku tak bisa mengatur emosiku sendiri. Aku mohon padamu, Nada, maafkan aku. Aku sadar kali ini kalau aku sangat mencintaimu. Aku akan percaya padamu lain kali, dan aku tidak akan menghakimimu sebelum aku bertanya padamu. Nada, aku tidak akan pergi dari depan kamarmu sebelum kau membukakan pintu kamar ini dan memaafkanku. Radit sudah menyatakan perasaannya kepada Nada dengan sangat jelas sekarang. Tak ada lagi rasa malu di dalam dirinya. Radit hanya ingin mempertahankan Nada sebagai istrinya, dan anak di dalam rahim Nada tetap memiliki ibu kandung saat lahir nanti di dunia ini. Lalu bagaimana dengan Nada? Apa yang dilakukannya saat ini? Apa hatinya tergugah mendengar pernyataan Radit tadi? Hampir saja aku mati kalau Biningsi tidak memanggilnya dan memberitahukannya kalau aku tidak bisa berenang. Pasti aku dan anakku sudah mati di sana. Aku sangat membencimu, Raditya. Kau adalah orang yang hampir saja membunuhku dan anakku. Sekarang aku jadi khawatir. Apa kau benar-benar bisa menyayangi anak ini nanti? Sikapmu saja temperamen seperti itu. Bagaimana mungkin kau bisa menyayangi seorang anak kecil yang banyak ulahnya? Apa yang akan terjadi dengannya saat ditinggal denganku nanti? Apa dia akan bahagia? Sudahlah. Itu adalah urusanmu nanti dengan anak ini. Aku akan mengingatkanmu saat aku melahirkannya, bahwa anak ini juga butuh kasih sayang. Tapi kalau kau tak bisa menyayanginya, suatu saat ketika aku berhasil nanti, dan tahu anak ini disia-siakan denganmu, aku akan mengambilnya dengan paksa. Kenapa hatiku menyukai seseorang yang tidak punya perasaan seperti dia sih? Bahkan dia tak mengejarku sama sekali saat aku pergi tadi, dan hanya bisa membuatku sakit hati dan menahan semua rasa sakit karena siksaannya. Dasar kau laki-laki tak punya hati. Kau bahkan tak datang untuk meminta maaf padaku. Gumam Nada dalam hatinya, sambil berendam di dalam bathtub air hangat untuk menghilangkan stres di pikirannya, dan juga untuk menghangatkan tubuh dan bayi dalam rahimnya. Nada sama sekali tidak mendengar apa yang dikatakan oleh Radit di depan pintu kamarnya tadi. Yang Nada lakukan saat ini adalah memaki-maki Radit habis-habisan di dalam kamar mandi. 2 jam Nada habiskan untuk merilekskan tubuhnya di dalam kamar mandi, menikmati air hangat, hingga rasa kesal dalam dirinya hilang. Moodnya juga sudah kembali baik.
Nada melangkahkan kakinya keluar dari bathtub dan memakai jubah mandinya lalu mencari pakaian tidurnya. Kamar ini sudah aku kunci kan? Semoga saja dia tidak punya sarep kunci lainnya. Tadi aku menemukan remote dalam kamar ini, dan aku langsung menguncinya. Kalau begitu, sekarang aku aman kan? Hihihi. Nada tergelak tawa sambil mengamati baju-baju tidur yang sudah tersusun rapi di lemari pakaiannya. Dan terbesit sebuah ide gila di dalam pikirannya. Sekali seumur hidupku, mumpung tubuhku masih bagus. Karena aku nggak tahu kalau aku sudah melahirkan anak ini tubuhku akan masih seperti ini atau tidak. Kayaknya seru juga kalau aku coba pakaian ini. Hahaha. Tercebur dalam kolam renang sepertinya membuat otakmu menjadi agak konslet, Nada. Tapi apa peduliku? Toh kamar ini kan sudah aku kunci. Jadi kalau aku pakai pakaian seperti ini juga tidak ada yang tahu dan tidak ada yang bisa masuk. Nada tersenyum lebar dan kemudian mengambil satu pakaian yang ada di dalam barisan baju tidur yang sudah disiapkan oleh Radit. Baju tidur tipis khas untuk wanita dewasa, dengan kain yang transparan dan warna yang mencolok di tubuh putih Nada, membuat Nada terlihat sangat seksi di depan cermin saat ini. Hahaha, ini baju kayaknya sama aja kayak aku nggak pakai baju ya. Tipis banget ih, tapi kok aku seneng yang ngeliatnya. Tubuhku kayaknya nggak kalah dari Viola deh. Ya walaupun Viola cantik banget sih. Aku mikirin apa sih? Kok aku kecentilan kayak gini ya? Apakah efek minum air kolam renang? Nada, otak kamu sepertinya benar-benar sudah konslet. Hahaha. Nada yang baru pertama kali mengenakan pakaian seperti itu, seperti keasikan sendiri dan masuk ke dalam dunia baru. Nada mencoba bergonta-ganti pakaian dengan tipe yang sama yang disediakan oleh Radit di lemari. Lalu kemudian mengomentari dirinya sendiri, dan mengganti lagi dengan yang lainnya terus seperti itu. Hampir 2 jam Nada melakukannya, sampai akhirnya tubuhnya kelelahan, dan pakaian tidur yang terakhir dicobanya, yang akhirnya digunakan untuk Nada tidur. Tubuh Nada langsung ambruk di tempat tidur, dan tanpa menunggu lama, Nada langsung tertidur pula sehingga pagi hari. Seakan-akan tidak ada masalah apapun. Hati Nada begitu riang setelah mandi air hangat dan berlagak seperti foto model baju tidur dewasa. Nada menggunakan berbagai macam baju tidur yang disediakan di lemari pakaiannya. Kedua kegiatan itu sudah menstimulus moodnya sehingga Nada bisa tidur dengan ceria dan bahagia, tanpa terusik oleh kejadian sebelumnya. Cahaya sinar matahari yang masuk dari jendela kamar Nada yang tak tertutup gorden membuat Nada terusik. Selamat pagi dunia. Selamat pagi Nada. Semoga hari ini lebih baik dari hari kemarin. Nada tersenyum lebar melihat matahari pagi dan menggeliat manja di atas tempat tidurnya, seakan enggan untuk beranjak bangun. Tok tok tok. Non Nada. Tolong Tuan Radit, Non.